Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ikhtilafu ummati rahmatun. Qala nabi sallallahu alaihi wasallam aidan khairul qurun qarni summa ladina yalunahu summaladina yalawnahu al-hadis. Amma ba'd, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi yang alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberi umur panjang. Dan mudah-mudahan sisa umur ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya hadirin yang kami hormati, pada sesi ini adalah kita akan membahas apa itu akhlus sunnah wal jamaah. Yang sering kita dengar akhlus sunnah wal jamaah. Insyaallah kami akan membahasnya, apa itu akhlus sunnah wal jamaah. Yang akan dibahas di sini adalah kitabnya kitab Tanwirul Qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu anna a'immatad dini kullihim udulun. Anna a'immatad dini kullahum udulun. Dari sekian banyak perkara yang wajib kita itikadkan di dalam hati adalah mengiktikadkan bahwa sesungguhnya a'imatuddin, pimpinan agama itu seluruhnya adalah adil. Semua pimpinan agama adalah adil. Wa man qallada wahidan minhum naja. Siapa orang yang mengikuti, siapa orang yang taklid pada salah satu imam tersebut, maka orang itu akan selamat, akan berbahagia. Maka mafhum mukhalafahnya, siapa orang yang tidak mengikuti salah satu dari imam tersebut, maka orang itu akan celaka. Na'udzubillah min dzalik. Al-a'immah salah satu aksamin. Yang dimaksud dengan pemimpin agama itu adalah ada 3 bagian. Ada 3 macam, 3 bagian, 3 golongan. Kismun i'tanau bidabtil fikhi wa takhririhi alal kitabi was sunnah. Sebagian ulama yang dia selalu menekuni, meneliti
dobtil fikih, palanggeran ilmu fikih, peraturan ilmu fikih. Kemudian keterangannya diambil dari Quran dan hadis. Itu satu. Ulangi, satu. Ulama yang selalu menekuni dan meneliti palanggeran atau aturan-aturan ilmu fikih dan keterangannya diambil dari Al-Quran dan hadis. Wal masyhuru minhum, yang terkenal, yang termasyhur, yang terkenal ulama bagian ini adalah satu, Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam Malik, tiga Imam Syafi'i, dan yang keempat Imam Ahmad radhiyallahu anhum. Kulluhum hudan minallahi, seluruhnya yang empat tadi mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang empat orang ini biasa suka disebut madzhabul arba'ah. Madzhabul arba'ah, madhab yang empat. Itu yang terkenalnya. Jadi madzhabul arba'ah atau ulama yang selalu menekuni, meniteni ilmu fikih dan keterangannya diambil dari Quran dan hadis, yang terkenal adalah empat orang yang masyhur, yang terkenal. Mungkin yang lain-lainnya juga ada, tapi yang terkenalnya saja, yaitu Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam Malik, tiga Imam Syafi'i, dan yang keempat Imam Ahmad radhiyallahu anhum. Seluruhnya yang empat tadi ala hudan minallah, mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas wa taqlidu wahidun minhu fardun, taklid, mengikuti salah satu saja dari yang keempat imam tadi, yang keempat madhab tadi, fardun, hukumnya fardu. Sekali lagi, wa taqlidu wahid minhum fardun, mengikuti taklid satu atau salah satu dari yang empat tadi, hukumnya fardu. Jadi yang harus kita ikuti cukup satu saja, mau madhab Syafi'i, mau madhab atau mau Imam Abu Hanifah, mau Imam Malik, mau Syafi'i, Imam Ahmad. Tidak boleh ada dua imam yang diikuti, yang ditaklidi, cukup satu saja. Seperti kita banyakkan di Indonesia ini adalah taklidnya kepada Imam Syafi'i. Mengapa banyak taklid kepada Imam Syafi'i? Sebab pertengahan, tak terlalu berat, tak terlalu ringan. Sebab ada mazhab yang lain, kalau najis mughaladah itu tidak bisa dicuci dengan air, harus digunting kalau terkena pakaian. Biasanya begitu. Ada lagi kalau najis mughaladahnya gak menggaris kulit, ya terkena pada kulit, katanya harus digosok sampai bulacakan. Tapi ada juga yang paling ringan sekali. Kentut itu tidak batal, ngising tidak batal wudu, tapi kalau terap batal wudu. Nah, itu kan ringan sekali. Ya, yang sangat ringan sekali, yang sangat berat sekali. Tapi kalau Imam Syafi'i itu adalah pertengahan.
Kalau kena najis mughalladah cukup dibasuh 7 kali, salah satunya adalah memakai tanah. Makanya di Indonesia atau mungkin di dunia ini mungkin kebanyakan mengikut taklid kepada Imam Syafi'i. Nah, jadi taklid atau mengikuti salah satu dari imam yang 4 tadi hukumnya wajib. Terserah mau kepada siapa. Mau kepada Imam Abu Hanifah silakan. Tapi semuanya yang ringan yang berat harus dilaksanakan. Tidak boleh mengambil yang ringan-ringannya saja. Imam Syafi'i diambil yang ringannya, yang beratnya ditinggalkan umpamanya. Kemudian dari Imam Malik diambil yang ringannya, yang beratnya ditinggalkan, itu juga tidak boleh. Jadi yang berat, yang ringan, ambil, laksanakan, amalkan dari satu imam, satu madhab. Kalau boleh setelah celup namanya. Sebab semuanya juga adalah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas firman Allah dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun wallahu a'lam bimuradih. Tanyakanlah kepada ahli zikir. Siapa ahli zikir? Ulama. Bertanya itu harus kepada ulama, kepada ahli zikir, bukan kepada ahli judi. Ahli zikir, bukan kepada Pak Tio, Dokter Tio, makanya tidak mungkin. Ahli zikir ulama, in kuntum la ta'lamun, jika Anda semua tidak tahu atau belum tahu. Kemudian sabda Nabi Muhammad SAW, ala sa'alu idalam ya'lamu, ingatlah, bertanyalah kalau belum tahu katanya. Malu bertanya, sesat di jalan, kan begitu atau peribahasanya, benar itu dengan hadisnya. Ingat kata Nabi, bertanyalah kalau belum tahu. Lantas wala yajuzu taklidu ghairihim, tidak boleh taklid kepada selain ulama yang 4 tadi. Tidak diperbolehkan taklid kepada ulama luar dari yang 4 tadi. Artinya bukan kepada Imam Abu Hanifah, taklidnya bukan kepada Imam Malik, bukan kepada Imam Syafi'i, bukan kepada Imam Ahmad. Tidak diperbolehkan. Sebab sudah keputusan ulama, madhab itu ada 4. Liana madzahir bolghair lam tudawin walam tudabbit bi khilafi haula'i. Sebab kalau taklid kepada luar dari yang 4 tadi tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ya. Wa malam yuqallid, siapa orang yang berkata wa malam yuqallid wahidan minhum, siapa orang yang tidak mengikuti salah satu madhab yang 4 tadi, tidak mengikuti Imam Abu Hanifah, tidak mengikuti Imam Malik, tidak mengikuti Imam Syafi'i, dan tidak mengikuti Imam Ahmad. Mengapa dia tidak mengikuti? Dia berkata, kata dia, ana a'malu bil kitabi was sunnah, aku melaksanakan Quran dan hadis. Mudayan pahmal ahkam. Jadi saya
Tidak perlu taklidan. Langsung saya mengikuti mengamalkan Quran dan hadis. Mengapa? Mudayan pahamal ahkam. Dia mengakui paham kepada hukum-hukum yang ada di dalam Quran dan hadis. Apa-apaan taklid lah, sama langsung saja mengikuti Quran dan hadis. Pengakuannya dia paham kepada Al-Quran dan falam yusalim. Orang itu tidak akan selamat. Orang itu tidak akan selamat. Bal huwa mukhtiun. Melainkan orang tersebut adalah orang yang mukhtiun. Orang yang luput. Orang yang dolun kesasar. Malah orang itu bukan hanya kesasar tapi mudilun, menyasarkan orang lain. Siaman piada zaman, apalagi di zaman sekarang ini. Bagaimana zaman sekarang? Alladzi amma fihil fusuk, katanya. Kebanyakan orang itu adalah fasik. Apalagi di zaman sekarang ini, sekarang di zaman di langitnya ini sudah berapa ratus tahun. Itu sudah menganggap zaman itu adalah banyak orang atau umumnya orang-orang itu pada fasik. Apalagi sekarang sudah berapa ratus tahun dari dulu. Wa kasrat fihi da'watul batilah. Kebanyakan dakwahnya, pengakuannya adalah batil. Wa kasrat fi da'wa al-batilah. Kebanyakan dia dakwahnya dakwah batil. Ya na istadharo ala imatiddin wa wadunahum fil ilmi. Karena sesungguhnya lahir atas para imam-imam agama wa wadunahum bil ilmi wal amal. Kalau kita melihat ilmunya A'immatuddin, ilmunya para mujtahid, ilmunya madzhabul arba'ah, ulama yang empat tadi. Kemudian di dalam amalnya, keadilannya, susah kiranya untuk bisa orang menyamainya. Idza yusmi'u li ghairihim kalamun hatta yazidu alaihim amasalim fi ilmi wal adalah. Sukar kiranya untuk mencari persamaan di dalam amalnya, di dalam ilmunya, dalam keadilannya dengan ulama-ulama di zaman sekarang. Wal ihatatu bi ilmil arabiyah. Dia menguasai bahasa Arab. Wa aqwalu sahabah wal usul, kata-kata para sahabat, menguasai ilmu usul, menguasai ilmu tafsir, ilmu hadis. Wa pitaqi baqiyati syurutil ijtihad, menguasai syarat-syaratnya ijtihad. Dan kesemuanya itu hada mustahilun, mustahil bisa ada ulama yang menyamainya.
di zaman sekarang. Mustahil ada ulama yang bisa menyamainya, apalagi sampai mengungkulinya di zaman sekarang. Alasannya li'anna minal a'immah Abu Hanifah wa huwa tabi'in. Karena sesungguhnya Imam Abu Hanifah itu adalah tabi'in. Hidup setelah sahabat. Jadi di zaman Nabi, hidup di zaman Nabi, nanti ada para sahabat. Sepeninggal Nabi, habis sahabat nanti tabi'in. Nah, termasuk Imam Abu Hanifah adalah tabi'in. Wa kadza qila fi Malikin. Begitu juga menurut sebagian ulama adalah Imam Malik juga termasuk tabi'in. Kemudian Imam Syafi'i, Imam Ahmad min tabi'in, sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad adalah tabi'in. Nah, dalam hadis dikatakan khairul qurun qarni. Sabda Nabi, sebaik-baiknya tahun, sebaik-baiknya mangsa adalah qarni, tahun aku katanya. Sumaladina yalawnahum, kemudian tahun-tahun selanjutnya, sumaladina yalawnahum, kemudian tahun-tahun selanjutnya. Jadi yang paling bagus adalah tahunnya di zaman Nabi. Setelah Nabi tidak ada, ya tahunnya para sahabat. Kemudian tahunnya para tabi'in. Lantas tahunnya para tabi'in. Jadi tahun itu bagi dia teh lain bagi alus. Berarti bagi dia teh bagi goreng. Jadi poe kamari jeung poe ayeuna teh alus keneh poe kamari. Tahun ayeuna jeung tahun kamari alus keneh tahun kamari. Wal ikhtilafu fil furu la yaduru. Selanjutnya ikhtilaf di dalam furu itu tidak menjadi membahayakan. Bal huwa rahmatun, malah menjadi rahmat. Sabda Nabi, waqtilafu ummati rahmatun. Perbedaan umatku itu adalah rahmat. Ikhtilaf umatku adalah rahmat. Rahmat contohnya saja. Kalau Imam Syafi'i di dalam wudhu, telinga itu tidak termasuk muka. Menurut mazhab Syafi'i, tidak termasuk muka. Tapi kalau mazhab Maliki, Imam Maliki, bahwa telinga itu adalah termasuk muka, maka pada waktu membasuh muka, telinga juga harus dibasuh. Itu menurut Imam Malik. Nah, disinilah ikhtilaf dua ulama. Maka supaya tidak bertentangan, Imam Syafi'i menghukumi bahwa menyapu telinga hukumnya sunnah. Imam Malik pada waktu menyapu kepala harus semuanya disapu. Imam Syafi'i cukup sebagian saja. Nah, itu kan rahmat. Sehingga pada waktu dalam keadaan darurat, seperti kita pada waktu tawaf, berhubung tawaf itu kan selalu laki-laki dan perempuan itu menyatu. Nah, maka sukar. Padahal tawaf itu kan wajib suci dari hadas kecil dan hadas besar. Artinya harus punya wudhu. Sedangkan mazhab Syafi'i menyentuh kulit laki-laki, menyentuh kulit perempuan yang bukan muhrim, hukumnya batal wudhunya. Nah, pada waktu tawaf sukar untuk menghela, sukar untuk menghindar.
supaya tidak menyentuh kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim. Maka kita di sini sementara waktu dalam keadaan darurat untuk mazhab Syafi'i bisa mengikuti wudunya wudu Maliki, gitu kan? Wudu Maliki. Artinya pada waktu membasuh muka harus langsung dengan membasuh telinga, dan pada waktu menyapu kepala bukan sebagian tapi semuanya disapu. Nah, supaya terhindar nanti dalam tawaf kita menyentuh kulit laki-laki dan perempuan bersentuhan, insya Allah kita tidak menjadikan batal mazhab Syafi'i untuk sementara mengikuti mazhab Maliki, kan, di dalam wudunya. Itu contohnya. Makanya Nabi kata ikhtilafu ummati rahmatun. Bahwa rahmatun. Tapi fil furu, di dalam furu tidak ada ikhtilaf di dalam fardu. Di dalam furu. Nah, itu ulama-ulama ahli fikih yang selalu menekuni peraturan-peraturan, pelanggaran-pelanggaran ilmu fikih, selalu menekuni ilmu fikih dan keterangannya, penjelasannya diambil dari Quran dan hadis, yaitu ada 4 ulama. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Nah, salah satu di antara imam yang 4 ini harus atau fardu hukumnya untuk kita ikuti. Itu satu. Yang kedua, ulama yang wajib kita ikuti fardu hukumnya yaitu ulama i'tanau bi bayani usulid dini, yaitu ulama yang selalu menekuni ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin biasa disebut ilmu kalam atau ilmu aqaid. Ilmu aqaid, ilmu usuluddin, ilmu kalam. Siapa ulama yang harus kita ikuti di dalam ilmu usuluddin ini, di dalam ilmu kalam ini? Ka Asy'ari, satu Imam Asy'ari. Kemudian yang kedua wal Maturidi, Imam Maturidi. Sekali lagi, ulama yang selalu menekuni di dalam ilmu usuluddin atau ilmu kalam atau ilmu aqaid adalah yang harus kita ikuti adalah Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Wa asbitu adillatuha minal akli wan nakli wa raddu syaba ahli dhalal, yang menetapkan dengan dalil akal dan dalil Quran hadis. Sebagaimana aqaidnya atau usuluddinnya Imam Asy'ari Maturidi kita dinamakan aqaid seket. Aqaid yang 50 itu, yang wajibnya 20, yang mustahil, yang wajib di Allah 20, yang mustahil di Allah ada 20, yang menangnya 1, yang jaidnya 1, yang wajib di Rasul 4, yang mustahilnya juga ada 4, yang menangnya 1. Jadi jumlah 50. 20, 40 ditambah 1 yang jaidnya 41,
yang menang di Nabi, yang wajib di Nabi adalah ada 4, yang mustahilnya 4, kemudian yang jainya 1, 9, jumlah 50. Nah inilah aqaid yang 50 ini adalah aqaidnya Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Ya, Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Ya. Ini di dalam ilmu aqaid bisa dikatakan dilajari udud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiron mutakalliman 20 lah. Ya. Nah, itu adalah ulama yang wajib, yang fardu kita ikuti di dalam ilmu usul fikih, di dalam ilmu usuluddin, ilmu usuluddin, di mana ulama tersebut selalu menekuni terus dalam ilmu usuluddin, yaitu Imam Asy'ari dan Imam Maturidi sekalian mantap dengan dalil-dalil akal dan dalil naklinya. Nah, nanti waktu ada yang senggang apa itu dalil akli atau dalil nakli itu kan ada. Ya. Lantas yang ketiga, yang terakhir, ulama yang wajib kita ikuti ialah ulama itanau bitathirin nufus minal khoba'isil batinah. Ialah ulama yang selalu menekuni kebersihannya hati dari bermacam-macam kotoran yang batil, dari macam-macam kotoran hati yang menimbulkan kebatilan. Ya. Wa min amradil qulub, dari bermacam-macam penyakit hati. Jadi penyakit itu bukan penyakit kulit saja, bukan penyakit kepala saja, ada juga penyakit hati. Apa penyakit hati? Takabur, hasud. Nah itu penyakitnya hati. Riya. Nah ini ada ulama yang selalu menekuni kebersihannya hati dari bermacam-macam kotoran. Kotoran hati dari bermacam-macam penyakit hati seperti takabur dan hasud. Maka dengan demikian wa aujabu alal mukallaf hibdu qalbihi wa jawarihi bima yakrahuhu. Wajib atas semua orang yang sudah mukallaf menjaga hati. Hatinya dijaga dari bermacam-macam penyakit. Dari kotoran-kotoran hati harus dijaga selamanya. Kemudian juga menjaga anggota dari bermacam-macam yang tidak disenangi, yang disengiti, yang tidak disenangi, yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wallahu a'lam bimuradi. Pada suatu hari, pada suatu ketika, tidak ada manfaatnya harta, tidak ada manfaatnya anak, kecuali yang manfaat itu adalah orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat.
Itu akan bermanfaat pada suatu ketika nanti di alam akhirat tentunya. Harta tidak manfaat, anak tidak manfaat. Yang manfaat itu adalah orang yang datang pada Allah dengan membawa hati yang selamat. Dengan membawa hati atau dengan hati yang bersih. Bersih dari penyakit, bersih dari kotoran. Lantas juga ditambah firman Allah, inna sama wal basor wal fuad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Wallahu a'lam bimuradi. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang-orang yang selalu menekuni kebersihannya hati dari bermacam-macam kotoran, dari bermacam-macam penyakit? Siapa dia orangnya? Wa haulail jamaah ka Abi Yazid al-Bustami, diantaranya Abi Yazid al-Bustami. Kemudian Syekh Abdul Khalid al-Pajdawani. Kemudian Sayyid Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi. Kemudian Syekh Ahmad Faruk As-Sarahandi. Kemudian Junaidil Baghdadi. Kemudian Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali. Kemudian Wasyahrawardi, Ma'ruf Al-Karohi, Said Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Wahum as-sufiyah, semuanya adalah orang-orang sufi. Nah, di sini buat mahum bima da'u ilaihi min antakullah siran wa jahron fardun. Mengikuti bima da'u ilaihi min antakullah siran wa jahron fardun. Nah, nanti kalau kita akan mengikuti di dalam ilmu sufi, ya silakan. Dalam ilmu thariqah, silakan salah satunya. Seperti thariqahnya Syekh Abdul Qadir Jilani adalah thariqahnya Qadariyah. Thariqahnya Qadariyah. Silakan. Apalagi ada lagi nanti kalau mengikuti thariqah Satoriyah, ya Satori. Imam Ghazali apalagi ini ahli sufi. Silakan kalau mengikuti di antara yang tadi itu, silakan ikuti di dalam ilmu sufi, di dalam kesufian, di dalam ilmu thariqah biasa. Kalau kita akan mengikuti menjadi sufi atau menjadi thariqah, tinggal cari saja salah satunya untuk diikuti. Wal kullu ala hudan minallah qaimatil fiqi. Imam-imam yang barusan disebut dari Imam Abi Yazid Al-Bustami, Syekh Abdul Khalid Al-Pajdawani, Sayyid Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi. Nah ini kan tarekat Naqsabandiyah. Kemudian Syekh Ahmad Faruk As-Sarahandi, Junaidil Baghdadi, Hujjatul Islam Hamid Al-Ghazali, Syahrawardi, Ma'ruf Al-Karosi, Said Abdul Qadir Jilani, radhiyallahu anhu, semuanya itu adalah mendapat petunjuk dari Allah seperti halnya para ulama-ulama ahli fikih seperti Madzhabul Arba'ah.
Wa bana amrahum ala itiqadi ahli sunnah wal jamaah. Itulah yang dimaksud dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Wal jamaatu wa faqal ulamal mujtahidin fa kullu sufyun fihi wa bidatu tariqim al-firar ilallah kala kama qala ta'ala fa firu ilallah. Ya. Jadi secara gamblangnya, rinciannya, yang dimaksud dengan akidah ahli sunnah wal jamaah adalah di dalam ilmu fikih mengikuti salah satu mazhab yang 4. Di dalam ilmu usuluddin mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Sedangkan di dalam ilmu tathiri nufus, membersihkan hati dari bermacam-macam kotoran, dari penyakit-penyakit hati. Nah, ulama yang harus kita ikuti di dalam membersihkan hati dalam ilmu sufi, ilmu thariqah, yaitu dia telah disebutkan tadi Abu Yazid Al-Bustami dan seterusnya. Itulah orang kalau mengikuti imam yang 3 tadi, maka disebut orang itu adalah akidah, mengikuti akidah ahlus sunnah wal jamaah. Semoga kita, sebab nanti akan penjelasan selanjutnya Kuluhum pinar itu kan selanjutnya semuanya adalah akan masuk neraka kecuali ahlus sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan kita selalu mengikutinya, amin ya Allah rabbal alamin. Pokoknya untuk sementara kita cukupkan sekian di dalam penjelasan ahlus sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan bertambah kuat kita di dalam mengikuti para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Amin ya Allah rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafiina wa karimina likhina maulana Muhammad wa sallim tabaraka wa ta'ala kulli sa'adatina sawi rasulullah. Amin. Allahumma nadim ahwalana wa hasin amalana wa khlisna min alamil faqri wa dhurri wa sinna min al-bala wal waba wal fitani wa ta'un wa min syaruril a'da'i wa syayatin wa nafsil ammarati bisu. Allahumma yasir lana nanti doma bidamadid hasil muradana bil khair, hasil muradana bil khair, hasil muradana bil khair. Allahumma ba'idna minasyarri wal isyan. Allahumma inna na'udzubika min jahlil bala wa darki syaqwa wa su'il qada wa satamati al-hadaya muhamil al-khawli wal ahwa hawla halana halin. Allahumma ya kasirana wal wa ya khaliqa jamil afal wa laqina liniyatil khairi bi jamil aqwalina. Allahumma sallimna salim dinana wa la tusallim waqtana imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamna wa rizqna khairid dunya wal akhirah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Al-Fatihah. Ya. Allahumma muwaffiq ila kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Faman qallada wahidan minhum naja, siapa orang yang mengikuti, siapa orang yang taklid pada salah satu imam tersebut, maka orang itu akan selamat.